testimoni perdana di Wisma Sejahtera ini sebagai posisi crown agency kedua di Indonesia, Bapak Ibu ya. Dan suatu kebanggaan buat saya, posisi yang mungkin banyak semua mitra-mitra di network di seluruh Indonesia itu sangat mendambakan posisi itu, Bapak Ibu ya. Posisi crown agency. Begitu pula pada saat saya di awal-awal di bisnis di network, saya lihat crown agency itu wah luar biasa ya, omsetnya harus luar biasa. Kaki kiri harus 800 juta, kaki tengah harus 800 juta, kaki kanan harus 800 juta ya. Oh itu sangat berat sebenarnya bagi saya. Cuma saya nggak harus berpikir saya harus crownnya kapan, saya nggak harus berpikir crown agency harus 1 tahun, 2 tahun, tapi saya harus punya target. Saya selalu bilang sama tim-tim saya akan jadi crown agency kedua. Dan selalu saya ucapkan itu, crown agency kedua, crown agency kedua, dan crown agency kedua. Saya nggak bilang crown agency ketiga, saya nggak bilang crown agency keempat, saya nggak bilang crown agency kelima. Dan itu yang selalu saya visualisasikan dan selalu saya impikan itu Bapak Ibu ya. Akhirnya saya bisa capai di crown agency kedua. Oke, awalnya seperti apa sih waktu itu saya bisnis seperti network? Saya dulu mengawali karir saya dulu sebagai asisten direksi Bapak Ibu ya. Saya asisten direksi Bapak Ibu ya, dan marketing. Saya di daerah Tamrin, Jakarta Pusat Bapak Ibu ya. Saya dulu kerja di sini di daerah Tamrin, Jakarta Pusat. Jadi kurang lebih 1,5 tahun saya di sana. Saya kerja di sana. Ya, pada saat saya kerja ini, saya dulu penghasilan kurang lebih 10 sampai 15 juta Bapak Ibu ya. Gajinya kecil, cuma yang besar di insentif. Karena saya emang jago rekrut, saya jago jualan, akhirnya komisi saya besar, jadi dapat kurang lebih 10 sampai 15 juta per bulan. Nah, apakah saya dulu berpikir wah, saya emang bersyukur Bapak Ibu ya, karena waktu itu pada saat saya kerja di situ pun emang gaji saya emang drastis naiknya luar biasa dibandingkan pekerjaan saya dulu di kota sebelumnya gitu kan. Akhirnya saya pengen ngumpulin uang. Waktu itu saya punya niat banget, saya pengen ngumpulin uang, saya pengen beli mobil, saya pengen beli rumah. Tapi pada saat itu saya belum bisa ngumpulin uang. Kadang-kadang setiap bulan habis juga penghasilan saya itu. Jadi saya mesti bayar kos, saya mesti bayar kartu kredit, saya mesti bayar entertain segala macam ya. Akhirnya juga tiap bulan nggak bisa nabung untuk beli mobil, beli rumah. Akhirnya suatu saat Bapak Ibu saya lihat di status Facebooknya teman saya di teman BBM, saya lihat Gara Project by Saling Group. Gara Project miliaran, income jutaan, puluhan juta per bulan. Saya tanya itu bisnis apaan sih? Ya saya tanya, akhirnya dia jelaskan lah tentang bisnis Tria Network lewat broadcast. Nah karena broadcastnya itu panjang lebar, akhirnya saya pun juga melihat, oh ini MLM, saya punya asumsi sendiri. Ini asuransi, saya nggak tertarik deh, saya udah kerja di sini aja, saya cukup gitu loh. Akhirnya saya berkali-kali diajak ketemu ya, 1 kali saya tolak lagi, yang kedua kali saya alasan lagi, yang ketiga saya pending lagi, sampai akhirnya dia telepon juga. Akhirnya saya juga bilang nanti deh ketemuan, karena saya udah punya asumsi sendiri Bapak Ibu ya. Akhirnya tanpa disengaja ya, saya lagi ada di Indonesia Mall. Waktu itu saya lagi ada makan di sana, saya makan sendiri. Biasanya kalau anak muda kalau lagi ada di mall biasanya ngapain? Pasang status, bener nggak? Pasang status BBM @Indonesia Mall. Saya pasang status seperti itu Bapak Ibu ya. Saya pasang status di situ. Akhirnya ternyata teman saya BBM ini ternyata melihat status saya. Lu ada di Indonesia Mall ya? Ketemuan Yusuf, sekalian kita makan-makan. Ya udah, saya pun kebetulan lagi sendiri, ya udah saya pun nggak nolak gitu. Ya udah kita makan bareng yuk. Ya udah makan bareng. Akhirnya kita makan waktu itu di Food Locker, itu di lantai 3. Saya masih ingat banget tempatnya itu pertama kali saya mendengarkan bisnis di network Bapak Ibu ya. Akhirnya saya coba mendengarkan, saya membuka hati saya tentang bisnis di network Bapak Ibu. Ternyata pas saya pelajarin, karena saya di situ banyak banget kritis, pertanyaan-pertanyaan, saya ambil kesimpulan ini sangat bagus sistemnya. Pertama, membuat saya yakin, pertama perusahaan kita dari Saling Group ya. Saling Group ini yang punya Indofood, Indomaret, Indogrosir, perusahaan besar, perusahaan multinasional, asalnya sudah ratusan triliun. Terus yang kedua, saya membuat saya lebih yakin lagi CAR Bapak Ibu, Sentral Asia Raya. Perusahaannya sudah 41 tahun loh. Sekarang baru ulang tahun yang kemarin tanggal 30 April ini, Sentral Asia Raya ulang tahun sudah 41. Pengalaman sudah teruji waktu ya. Sudah punya kantor cabang sudah lebih dari 45 kota. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang join di Jakarta, nanti suatu saat Bapak Ibu mau buka mau penutupan polis atau Bapak Ibu mau penarikan dana, itu bisa di kantor cabang terdekat. Betul ya? Nah enaknya seperti itu. Yang ketiga, ini sistemnya baru Bapak Ibu ya. Jadi CR ini sistemnya dulu sistemnya konvensional, sistem biasa ya. Tapi per Januari 2014 dia membuat sistem namanya TRI Networks Bapak Ibu ya. Ini baru launching Januari 2014. Ya, saya bukan semata-mata lihat sistemnya baru Bapak Ibu, tapi saya lihat kekuatannya sistemnya. Saya lihat juga marketing plan-nya seperti apa, bagus atau tidak, ini nyontek atau enggak gitu loh. Dan ini benar-benar pelopor di bisnis network insurance Bapak Ibu ya. Saya waktu itu lihat perbandingannya.
Kalau misalnya saya lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kalau di tempat lain ya, di perusahaan tetangga sebelah kita mereka menggunakan sistem matahari ya. Ini di perusahaan tetangga sebelah kita nih di insurance. Nah kalau mereka sistem matahari dia merekod sebanyak-banyaknya ke samping ya. Ke sampingnya boleh banyak, tapi kedalamannya biasanya dibatasin 1-5 generasi saja. Ya, 1-5 generasi saja. Tapi kalau untuk di network dia pelopornya Bapak Ibu ya. Pertama di Indonesia, perusahaan asuransi dengan menggunakan sistem 3 kaki nih. Sistem pemasarannya. Jadi di mana Bapak Ibu rekrut? Contohnya di sini ada Pak Anto. Pak Anto rekrut A, rekrut B, rekrut C. Ternyata Pak Anto mau rekrut orang keempat. Pak Anto harus taruh di bawah A. Orang kelima harus taruh di bawah B, orang keenam harus taruh bawah C. Karena sistem kita hanya bisa 3, tapi kedalaman kita unlimited sampai level tak terbatas. Ya. Kalau di sini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mungkin dapetin tim ternyata udah di level ke 10, ke 11, ke 100, ya nggak bisa dapet. Kira kenapa? Di sini kan cuma 1-5 generasi saja gitu. Tapi saya dapetin Paramli, kayak Paramli join di grup saya. Paramli bukan join di grup di level pertama, level kedua, level kelima loh. Paramli itu udah level ke 10 kurang lebih. Ya. Jadi Paramli nyiptain omset misalnya 300 juta, itu masuk juga buat saya gitu. Kalau di sini misalnya ada tim lagi sampai level ke 100, mungkin kita nggak ada yang tahu ya. Kadang-kadang orang yang berkembang itu mungkin belum tentu di orang-orang yang di level pertama kita atau di level sampai kelima kita. Ternyata mungkin orang-orang yang berkembang itu level kesekian gitu loh. Nah enaknya itu Bapak Ibu di bisnis ini. Jadi kita mungkin nggak tahu orang-orang ini yang di bawah-bawah kita ini ngerekut lagi, tapi itu masuk sebagai omset kita. Unlimited sampai level tak terbatas. Ini waktu itu yang saya ambil kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, ya sistem kita sangat fair ya. Jadi di sini siapa yang lebih rajin mendapatkan hasil lebih besar ya. Jadi bukan berarti orang yang duluan, bukan berarti orang yang di atas kita akan lebih cepat income-nya lebih besar. Belum tentu Bapak Ibu ya. Di bisnis ini membuktikan siapa yang lebih rajin mendapatkan hasil lebih besar. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan omset 3 kaki, ya bukan 1 kaki besar Bapak Ibu ya, tapi di sini minimal 2 kaki. Punya 2 kaki pun bonus level Bapak Ibu bisa besar ya, bisa jutaan sampai dengan puluhan juta. Bonus level punya 2 kaki besar, ya punya 3 kaki besar, bonus level bonus Bapak Ibu di total itu bisa sampai ratusan juta. Ya, jadi Bapak Ibu punya 2 kaki besar aja bisa jutaan sampai puluhan juta. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya 3 kaki besar, berarti bonus levelnya besar, posisi besar, ya. Terus yang ketiga apa? Royalty besar. Nah, itu kalau Bapak Ibu punya minimal 2 aja juga oke. Punya 3 kaki lebih besar lagi. Ya. Terus Pak Yosef join di waktu itu ikut ID berapa sih? Saya join di 14.880 Bapak Ibu. Saya join di ID 14.880 itu di bulan Mei 2014 ya. 14.880 Mei 2014. Pak Yosef orang pertama bukan sih yang join, bukan. Apakah ya Pak Yosef join di nomor 10 ID-nya? Bukan. Saya bukan join di nomor 100, bukan nomor 1000 ya. Saya join di 14.850 di bulan Mei 2014. Omset nasional untuk 3 Network itu sudah 1,6 miliar per bulan. Ini omset nasional di Network Bapak Ibu ya. Nah, berarti sudah ada ribuan orang juga ya di atas saya. Mungkin ratusan orang di atas saya seperti itu. Terus kok Pak Yosef bisa sampai crown agency duluan dibandingkan upline Anda Bapak Ibu? Nah, pertanyaan seperti itu. Ya karena di sini sistem kita harus menyesuaikan 3 kaki, bukan cuma 1 kaki besar. Fair nggak? Fair dong. Siapa yang lebih rajin? Ya, kalau misalnya semua yang di atas ikut, yang di atasnya lebih cepat, ya udah, kenapa kita mesti ikut yang belakang, ikut yang di awal aja, ya kan? Tapi di sini fair. Kalau Bapak Ibu sekarang baru join di 2016, baru join di nanti di 2000 selanjutnya 2017, 2018, Bapak Ibu juga bisa mengalahkan income upline Bapak Ibu. Lebih enak seperti itu. Kenapa sistem kita fair dan adil? Ya siapa yang mau bekerja keras, dapatkan income lebih besar. Nah, kalau kita lihat ya perbandingan kalau di tempat lain ya. Kalau di perusahaan tetangga sebelah kita nih, kita udah manajer, contohnya ya. Kita udah manajer. Ternyata di bawah kita di sini kan baru agent, baru rekrutan baru ya. Ternyata dia naik nih Bapak Ibu ya. Jadi manajer juga, posisi sama. Ini kalau di tempat lain, posisi sama, manajer dia rekrut lagi, agent ternyata jadi manajer dia naik.
Ini bisa putus Bapak Ibu ya, karena posisi sama. Karena posisi sama dia putus, dia naik ke upline-nya. Jadi upline-nya seperti kayak jaring laba-laba, ngambilin orang-orang yang terbaik. Tapi kalau di sini sistem kita juga memungkinkan kalau Bapak Ibu sekarang posisi bronze, ternyata di bawah Bapak Ibu posisi bronze juga nih sama, ya. Atau dia lebih tinggi, atau dia silver, tetap dihitung sebagai omset kita, tidak putus. Jadi kita tinggal menyeimbangkan kaki tengah sama kaki kanan, ya. Kalau di sini Bapak Ibu udah putus, gimana lagi ya? Udah nangis bombay, udah setahun 2 tahun kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Setahun 2 tahun kita temenin, kita didik, kita bantu, akhirnya ternyata dia lebih cepat, ya putus. Atau bisa juga dia bisa nahan-nahan, udah deh jangan masukin omset dulu, ntar gue putus sama lu gimana nih, hubungan kita nggak baik, bisa aja loh ya seperti itu, saya nggak tahu. Nah tapi kalau di sini dia lebih cepat nggak masalah, ya. Kalau misalnya dia lebih cepat nggak masalah, karena kita apa? Karena kita tidak putus hubungan, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal omset di sini, Bapak Ibu tinggal besarin kaki yang lain, yang udah nyampe bronze ya Bapak Ibu tinggal kejar di sini untuk posisi omset lagi dan omset lagi. Itu yang membedakan sistem kita dengan sistem yang lain, ya. Enaknya seperti itu Bapak Ibu ya. Terus saya join di bulan Mei 2014, ya saya bukan langsung tiba-tiba langsung resign dari kantor, tidak ya Bapak Ibu ya, saya langsung menjalankannya. Tapi saya punya asumsi seperti ini. Saya dulu gaji saya cuma kecil Bapak Ibu ya. Saya mau bilang cuma 3 juta lah ya saya bilang, tapi insentif saya besar Bapak Ibu. Saya waktu itu gaji 3 juta. Saya mesti kerja Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Saya kerja seperti itu Bapak Ibu. Saya mesti ikutin apa yang dibilang bos itu ya. Bos bilang A, ya udah kita harus ikutin A. Bos bilang B, ya kita harus ikutin B. Saya aja digaji seperti itu aja saya rajin kerjain dari Senin sampai Sabtu, ya. Tapi kalau di sini di VN Network Bapak Ibu kalau benar-benar rajin, Bapak Ibu pengen dapat income 10 juta, 20 juta, masa kita mesti melakukan, masa kita nggak mau berkorban, kita nggak mau bayar harga seperti orang yang digaji karyawan yang 3 juta sampai 5 juta, mereka aja sampai fight kerjain 8 jam sehari. Ya kalau di sini Bapak Ibu rajin kerjain 8 jam, Bapak Ibu pun setiap hari ya bisa income bisa lebih besar lagi gitu kalau dibandingkan kita sebagai karyawan. Saya dulu punya pola pikir seperti itu aja. Akhirnya malam saya presentasi ya, saya kerja di Tamrin, saya kadang-kadang ngajak tim, saya ajak calon prospek presentasi di Central Park. Saya kadang ajak tim presentasi di Grand Indonesia Mall. Ya, setiap hari saya presentasi tuh malam-malam pulang jam 11, nggak apa-apa saya berani bayar harga. Ya, pulang-pulang kadang jam 10, jam 11 saya pulang. Sabtu Minggu, ya Sabtu kerja deh sampai jam 5 sore, saya langsung presentasi lagi. Saya nggak malam mingguan kalau Ibu ya. Mungkin kalau anak muda di zaman usia 20-an itu pasti malam minggu. Saya enggak Bapak Ibu. Saya presentasi, saya ketemuin. Ada tim butuh prospek kan saya temenin. Minggu pun juga sama. Saya pulang dari gereja, saya langsung temenin juga tim-tim presentasi. Itu saya berani bayar harga waktu itu. 4 bulan berlalu Bapak Ibu, dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Akhirnya perkembangan tim makin besar ya. Waktu itu di bulan Mei itu saya dapat posisi tim agency Bapak Ibu ya. Saya naik posisi tim agency itu dengan komisi total ya, total bonus bulan Mei itu 2,6 ya. Terus di bulan kedua, di bulan Juni 2014 saya naik posisi di leader agency. 1 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat berjalan. Akhirnya pas di bulan 1 September ya, 1 September biasanya kalau misalnya kita diajak resign itu sama siapa sih? Sama leader kita ya, atau upline kita. Ya udah lu resign aja, fokusin PI. Tapi yang bagi saya, leader saya sama upline saya tidak berbicara seperti itu Bapak Ibu. Yang berbicara seperti itu akhirnya ternyata downline saya, tim saya sendiri. Tim saya bilang, besok aku mau resign. Dia bilang seperti itu sama saya. Saya mau resign. Lalu kenapa? Emang ya udah gue capek kok kerja dari Bogor ya. Dia dari Bogor ke Jakarta dari jam 3 subuh sampai jam 4 subuh mesti berangkat. Kenapa? Karena macet ya. Walaupun naik kereta pun tetap macet. Karena dari stasiun ke kantornya aja juga butuh perjalanan kata dia. Terus belum pulang malam kata dia, dari jam 8, 9 malam sudah mesti berangkat lagi. Akhirnya dia bilang, gue mau resign, gue di sini bisa kok lebih besar dibandingkan kerjaan gue sebelumnya. Dia waktu itu income dia kurang lebih 17-18 juta. Saya lihat waktu itu slip gaji dia, slip gaji, tunjangan segala macam itu 17-14 juta totalnya gaji dari kantor yang lama ya. Terus dapat satu tunjangan transportasi, dapat mobil Avanza dia. Akhirnya dia aja berani resign. Ya udahlah, gue pikir kalau misalnya ini tim juga udah lagi meledak banget nih, lagi tim lagi butuh banget. Aku mesti datang ke Surabaya, saya mesti datang ke Semarang segala macam. Lagi penyebarnya lagi benar-benar kuat gitu loh. Kalau saya nggak ambil kesempatan ini, mungkin tim saya bisa lemah, bisa loyo lagi gitu loh. Ya udah, saya ambil kesempatan itu.
akhirnya saya mutusin untuk desain juga Bapak Ibu. Dan tim ini yang mengajak saya desain itu adalah Pak Budi Haji, ya, Pak Budi Haji. Mungkin lihat di antara Bapak Ibu juga ya, Pak Budi Haji ini sekarang sudah posisi di Titanium Agency Bapak Ibu ya, dengan income 100 jutaan per bulan, beli mobil, beli rumah. Itu Pak Budi Haji sekarang ya. Perubahan hidupnya sekarang sudah lebih dahsyat lagi. Ya, akhirnya berlalu ya, akhirnya di bulan Agustus itu saya naik bronze agency. Nah itu dari bronze agency naik silver emang waktu lebih panjang waktu itu ya. Bronze itu si Agustus 2014, Januari 2015 baru naik silver. Jadi butuh waktu berapa lama? September, Oktober, November, Januari, Februari. September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya. 5 bulan. Butuh 5 bulan untuk mencapai ke silver, Bapak Ibu ya. Silver ke gold itu lebih cepat. Kenapa? Karena gold itu di April, berarti Februari, Maret, April 3 bulan. Ya, akhirnya puji Tuhan di bulan itu akhirnya saya ambil mobil Honda HR-V dari Suzuki Canada. Akhirnya dari April 2015 terus naik ke Platinum itu di Juni ya Bapak Ibu ya. Jadi Mei, Juni 2 bulan. Ya, 2 bulan untuk capai di Platinum. Terus dari Juni ke Titanium itu September. Ya. September 2015 saya naik Titanium. Berarti Juli, Agustus, September 3 bulan. 3 bulan saya naik Titanium. Terus Titanium ke Crown Agency. Nah itu ya Bapak Ibu yang mendebarkan ya. Itu benar-benar sangat menantikan. Saya punya target waktu itu, Tuhan saya pengen banget untuk Crown Agency itu di Desember 2015 ini. Saya bilang seperti itu. Tapi belum kesampaian Bapak Ibu ya di Desember. Akhirnya tapi di 2015 itu saya ingat Bapak Ibu saya ambil rumah ya. Di November 2015 itu saya yakinkan diri saya ambil rumah senilai 2,4 miliar di Jakarta Barat. Ya, akhirnya November, Desember, akhirnya tim-tim makin kencang, dapetin tim baru lagi yang lebih kuat lagi, ya kan? Akhirnya Desember, Januari, Februari, Maret ya, periode Maret 2016 Crown Agency. Jadi butuh waktu 6 bulan untuk capai Crown Agency. Ya. Pak Yosef perjuangan nggak sih? Pak Yosef ngalamin nggak sih kaki kecil, kaki sedang, kaki besar? Apa sih itu? Ya kan? Nah ini juga saya masih bahas di sini Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena banyak orang berpikiran, kaki besar saya terlalu besar nih Pak Yosef, saya nggak ada kesempatan untuk mengalahkannya, gitu kan? Ada yang seperti itu. Ya, Pak Yosef juga sama ya, saya pun juga sama ngerasain ada kaki besar, ada kaki sedang, ada kaki kecil. Ya, mungkin kalau ini contoh ya, saya nggak bilang saya loh. Contoh, misalnya di sini omset 500 juta, di sini omset 200 juta, di sini omset 10 juta. Contohnya seperti itu. Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita berdoa? Ya ini jangan nambah-nambah omset. Apakah berdoa seperti itu? Berarti kalau Bapak Ibu berdoa seperti itu, Bapak Ibu berarti berdoakan rezeki orang lain ditahan-tahan. Boleh nggak? Nggak boleh. Apakah kita berdoanya untuk besarin di sini? Ya itu yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan bantu agar kaki yang kecil sama kaki sedang ini omsetnya akan berkali-kali lipat dibandingkan yang kaki besar. Itu yang harus kita doain Bapak Ibu. Bukan yang kaki di sini kita tahan-tahan omset, nggak boleh. Ya, rezeki orang kita nggak boleh tahan-tahan. Ya, biarkan yang ini bertumbuh besar. Cuman kita harus ada effort untuk membesarkan di kaki yang sedang sama kaki kecil. Ya, jangan mengeluh kena kaki gajah enggak. Ya, tapi udah bersyukur loh. Orang lain dapetin omset sekian tuh di tempat lain tuh susahnya minta ampun. Coba Bapak Ibu lihat deh kalau di perusahaan lain. Di MLM lain kan, di insurance lain, susahnya minta ampun. Bapak Ibu sudah dikasih kepercayaan sama Tuhan, omset 500 juta dengan tim, dengan ribuan orang, mungkin atau ratusan orang. Bapak Ibu percaya harus pegang amanah dari Tuhan, ya. Ya udah, kita di sini tetap bantu, ya. Tapi di sini effort kita harus lebih besar. Di sini pun juga doanya seperti itu. Saya selalu doain ini. Kita punya iman, aku doain, ya Tuhan, mudah-mudahan kaki kecil atau kaki sedang ini akan lebih besar. Ya, kaki kecil belum tentu selamanya kaki kecil, kaki besar belum tentu selamanya kaki besar. Saya selalu ngalamin seperti itu. Dulu ininya kaki kecil, ternyata sekarang yang kaki yang paling besar. Yang dulu ini kaki besar, ternyata sekarang kaki kecil. Ya, kita nggak ada yang tahu. Ya, dulu mungkin kita berpikir, ini besar banget. Ya siapa tahu nanti Bapak Ibu mendapatkan kartu A-nya lagi. Di sini ternyata jadi 1M. Apa loh mau buat lihat? Di sini 600, di sini 1M, di sini 100 juta coba ya. Nah itu gimana tuh? Ternyata yang ini lebih besar lagi kan? Kita nggak tahu. Ya. Nah ini pengalaman saya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu untuk
untuk seperti ini, ya udah syukuri. Pertama syukuri dulu, belajar ikhlas gitu loh. Yang kedua, tetap punya effort untuk tenaga untuk memperbesar lagi kaki yang lain. Seperti itu. Terus Pak Yosef punya 2 kaki besar, bonusnya gede nggak? Bonusnya gede lah Bapak Ibu, ini kan rasionya udah aman nih. 1M sama 600 nih. 2 kaki besar kan rasionya aman, rasio bonus level nggak masalah. Ya kan? 2 kaki besar nggak masalah nih. Kalau bisa Bapak Ibu kena rasio, besarin dulu kaki yang tengahnya, yang kaki sedangnya bisa besarin. Kenapa punya 2 kaki besar aman? Bonus level aman. Ya, yang penting jangan 1 kaki terlalu besar. Seperti itu. Ya, kalau bisa besar pun ya udah kencangin di kaki yang lain. Seperti itu ya. Nah, Pak Yosef, perjuangan Crown Agency itu seperti apa sih? Ya, apa sih yang dirasain pas naik ke Crown Agency? Ya, mungkin itu ada banyak banget BBM, ada banyak yang telepon saya seperti itu tanyain. Dan kita mungkin posisi yang berbeda, Bapak Ibu ya. Sekarang Crown Agency, udah gitu yang kedua income-nya berbeda dibandingkan dengan Titanium. Tapi kita punya sikap, punya karakter yang sama, Bapak Ibu ya. Yang tetap profile, yang tetap mau bantu timnya, yang tetap mau nggak pilih-pilih. Misalnya mau ada acara, mau datang 10 orang, 20 orang, ya tetap kita layanin. Ya saya nggak pernah bilang acara 10 orang ya udah batal deh, saya nggak mau datang acaranya. Kalau kita udah janji, sudah komitmen, kita tepatin. Mau datang yang berapapun ya kita tepatin gitu. Ya seperti itu Bapak Ibu. Saya punya komitmen seperti itu. Ya udah, sekarang apa yang dikejar lagi setelah Crown Agency? Ya udah, sekarang kita kejarnya bantu tim-tim, bantu yang kita rekrut, bantu orang-orang yang percaya sama bisnis NFT itu terbesar lagi. Ya, bantu secara income, bantu secara omset, bantu secara posisi juga seperti itu. Terus di bisnis ini bukan semata-mata kita cari uang Bapak Ibu ya, tapi di bisnis ini juga kita punya misi membantu orang ya. Membantu orangnya kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu mendapatkan income, Bapak Ibu belum tentu bisa ngasih ke orang setiap orang 2 juta. Mungkin keterbatasan kita pun ngasih ke teman-teman atau saudara kita juga keterbatasan 2 juta ya berat juga, benar nggak Bapak Ibu ya? Tapi di sini bukan kita memberikan ikan, bukan memberikan ke orang-orang 2 juta. Tapi di sini kita membantu orang mendapatkan ikannya. Bagaimana? Peluang bisnis Bapak Ibu ya. Ya, kita misalnya kita sebagai posisi direktur aja di direktur di perusahaan, belum tentu bisa merekrutin tetangga-tetangga kita yang butuh bantuan pekerjaan. Belum tentu, betul nggak? Kenapa? Karena kantor pun, perusahaan pun juga punya ada keterbatasan untuk biaya-biaya, betul nggak? Ada biaya expense pengeluarannya, juga ada keterbatasan. Tapi di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bantu orang, dan Bapak Ibu juga mereka orang punya kehidupan yang lebih bagus lagi, ya, dengan income misalnya bisa 10 juta, bisa income 20 juta, ya kan, bisa beli rumah baru, beli mobil baru. Nah itu yang punya visi dan misi. Ya jangan semata-mata cuma buat cari uang aja. Tapi di sini bagaimana kita bisa membantu orang yang bawah kita, bantu orang-orang yang percaya sama bisnis ini untuk mendapatkan income lebih besar lagi. Nah itu Bapak Ibu mesti punya goal setting seperti itu, ya. Karena pada saat kita bisa memberikan rezeki ke orang lain, mungkin bukan dari uang kantong kita sendiri, tapi dengan sistem ini, ya Bapak Ibu juga bisa naik angkat terus Bapak Ibu. Nah jadi kepala bukan ekor ya, kita harus punya iman, punya posisi kita harus naik terus, ya posisi naik terus dan income pun harus naik terus setiap bulannya. Oke. Terus saya ada punya ada note lagi nih apa? Ya, terus di sini produk ya. Produknya kita simple Bapak Ibu ya. Coba kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya di bisnis yang kita jalani ini, produknya cuma nabung ya. Nabung investasi. Ya, jadi semua orang pasti butuh. Misalnya ada anak kecil, misalnya, ini buat anaknya saya, misalnya buat pendidikan anak bisa, betul kan? Buat dana pendidikan anak, buat dana pensiun, buat dana umroh, dana haji. Saya juga mau sharing tentang Bapak Ibu ya, tentang jenjang karir ya. Masih banyak orang-orang yang belum tahu tentang bisnis kita ya, tentang sistem kitanya seperti apa. Nah ini saya mau bahas sedikit ya. Nah bonus yang kita dapatkan di sini kan ada 5 Bapak Ibu ya. Nah ada bonus referensi, ada elite, posisi, level, royalty ya. Orang nanya, Pak Yosef bonus referensi Pak Yosef berapa sih? Bonus referensi saya cuma 2 jutaan Bapak Ibu ya. Ya, bonus referensi saya 2 jutaan. Bonus elite saya berapa sih sekarang? Sudah 0, karena saya sudah tidak rekrut 5 lagi Bapak Ibu ya. Terus bonus posisi, level, royalty ini bonus yang paling besar Bapak Ibu ya.
Nah ini yang menciptakan bonus bisa sampai ratusan juta untuk front agency ya. Nomor 3, 4, dan 5 posisi level dan royalty. Terus untuk awal-awal Bapak Ibu penting ya, bonus referensi dan elite ini harus diperbesar. Untuk awal-awal seperti itu, referensi Bapak Ibu harus bisa dan elite-nya harus besar. Tapi untuk selanjutnya, Bapak Ibu untuk di bulan ketiga, keempat, kelima bukan ngejar elite lagi, tapi ngejarnya apa? Posisi. Ya, posisi level royalty ini nih kejar. Karena untuk nomor 1 sama nomor 2 adalah bonus direct selling, kita jualan pribadi. Nomor 3, 4, 5 adalah bonus pengembangan grup. Ya, pengembangan grup. Nah ini yang bonus yang menghasilkan bonus yang paling besar. Nomor 3, 4, 5. Pak Wanjen juga sama ya, bonus referensi Pak Wanjen cuma 300 ribuan, 400 ribuan. Ya bonus referensi. Pak Wanjen juga sama, sudah tidak ada rekrutan elit lagi. Tapi Pak Wanjen yang bonus besar itu adalah nomor 3, 4, 5 adalah posisi level dan modal. Itu yang kita kejar. Ya, awal-awal Bapak Ibu kalau misalnya ada rekrutan baru kejar di sini 1 dan 2. Tapi kalau untuk selanjutnya, untuk orang itu akan lebih fight lagi, lebih kencang lagi kejarnya di posisi dan level dan royalty. Royalty boleh nggak setiap bulan elit? Boleh saja. Cuman kita sarankan kalau untuk kejar elit di bulan pertama, bulan kedua aja. Untuk selanjutnya, bantu tim-tim yang udah kita rekrut, bantu dapetin elit, bantu kita dapetin elit, buat elit. Jadi kita bukan elit pribadi lagi, tapi yang bawa-bawa kita. Karena pada saat mereka orang dapetin elit, dapetin elit, berarti kan jumlah omset naik, buat kitanya juga naik. Seperti itu. Nah, bonus referensi kita dibayar 3 tahun, ya. Jadi dapatnya 3 tahun. Oh ya, kalau di tempat lain 5 tahun dapat bonus referensinya. Ada yang seperti itu ya bilang ya. Ya karena dia nabungnya juga 10 tahun, dapatnya 5 tahun. Kalau kita kan nabungnya 5 tahun, dapatnya 3 tahun. Wajar dong. Terus ada juga di tempat lain 5 tahun, dapatnya 5 tahun. Ya buat apa juga kalau di sini dikecil-kecilin ya, kita juga bisa aja dikecil-kecilin. Yang di sini 14%, di sini jadi 10, ntar 4%-nya dikasih di sini, kan bisa aja kan. Ya kalau di kita udah besar 14%, 7%, 3,5%, ya udah 3 tahun. Ngapain bisa 5 tahun tapi kecil-kecil sama aja lah. Belum tentu 5 tahun lagi Bapak Ibu masih di trik air kan. Kalau di sini kan 3 tahun tuh udah dapat kan 14, tahun kedua 7%, tahun ketiga udah 100%. Seperti itu. Nah, ini bonus elitnya ya. Bonus elit sekarang rata-rata 500 ribu ya. Nah ini bonus posisi, menariknya. Saya mau bahas sedikit. Bonus posisi kita ada di sini, ada team agency, ada leader, ada bronze, silver, gold, platinum, titanium, front agency. Pengalaman saya untuk tim dan leader ini Bapak Ibu bisa kerja sendiri, bisa. Bapak Ibu mau fight sendiri, mau rekrut nasabah pribadi, nggak usah ada rekrutan tim, itu bisa untuk naik tim dan leader. Tapi kalau Bapak Ibu untuk mau naik bronze dan silver, Bapak Ibu di sini harus punya tim inti. Ya, Bapak Ibu mesti punya tim yang sama sevisi dan semisi seperti Bapak Ibu yang mau menjalankan bisnisnya. Kenapa? Karena di sini kan omset kecil nih, 2,5, 4,5, 4,9. Ini bisa dikejar sendiri nih, tim sama leader. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu untuk mau naik ke bronze dan silver harus punya tim inti. Makanya kita harus punya tim yang mau menggerakkan bisnis TI-nya juga, Bapak Ibu, yang punya sevisi dan semisi seperti kita untuk bronze dan silver. Nah ini yang sebenarnya perjuangan untuk awal-awal. Sebenarnya yang paling terberat mungkin di awal-awal, tim, leader, dan bronze. Ya. Tapi pada saat Bapak Ibu sudah capai di silver, ini ngegulungnya akan lebih cepat. Kenapa? Karena di silver kan udah omset 50. Berarti Bapak Ibu sudah punya tim inti. Ya, sudah punya tim inti. Akhirnya Bapak Ibu untuk naik ke gold, ke platinum, ke diamond, ngegulungnya akan lebih cepat. Pergerakan omset akan lebih cepat. Ya. Bantu orang-orang yang mau fight, bantu orang-orang yang mau komitmen di 3i Network, bantu orang-orang yang mau masih percaya dengan bisnis ini untuk kejar income-nya mereka dan untuk mengejar omset kita juga. Seperti itu. Ya, karena kita untuk di sini front agency hanya butuh 800 juta kiri, 800 juta tengah, dan 800 juta kanan. Seperti itu ya. Nah ini bonus level ya. Nah ini bonus royalty ya. Kalau kita nyampe gold, platinum, silver, royalty omset ya. Jadi kita bonus kita yang tidak dibayarkan oleh dari perusahaan buat kita itu dibayarkan dari omset nasional ya. Jadi makin banyak omset nasional, semakin besar omset nasional, semakin besar pun bonus kita juga. Seperti itu. Sekarang kan MVP baru 24 miliar. Total omset nasional untuk TI itu 24 miliar per bulannya. 24 miliar. Coba nanti kita bayangkan kalau misalnya omset nasional MVP-nya sudah 50 miliar atau 100 miliar. Ya, seperti itu. Dan kita juga nanti akan launching ya untuk 3i Mobis ya. Bapak Ibu yang sudah tahu mungkin 3i Mobis application. Jadi kalau misalnya aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Jadi pada saat Bapak Ibu sekarang kan kalau untuk daftar TI Network masih manual ya, masih pakai formulir, ya kan? Formulirnya juga banyak, ada beberapa lembar, harus ada
fotokopi KTP, fotokopi bukti struk dan lain-lain ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan pakaikan application. Applicationnya seperti ini Bapak Ibu, saya bukakan. Nah, nanti aplikasinya seperti ini, 3i Networks ya. Jadi nanti di sini untuk pendaftaran online ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada closingan, langsung bisa di sini. Untuk sponsor, untuk kode referensinya, udah gitu bisa diisi langsung di sini. Ngisi alamat, KTP, segala macam di sini. Terus foto KTP pakai apa Pak? Tinggal dipoto aja dari handphonenya, langsung di attachment dilampirkan. Terus ada tanda tangan satu lampiran yang harus ditandatangan. Ya, jadi satu lembar itu hanya surat pernyataan bahwa yang di aplikasi itu adalah benar. Jadi tanda tangan nasabahnya. Dan itu kita foto, lampirkan langsung submit. Seperti itu. Dan udah disubmit, ya yang satu lembar itu tetap Bapak Ibu mesti kirim ke kantor Wisma Sejahtera untuk yang satu lembar. Jadi di application-nya cuma dipoto aja sudah cukup, disubmit, tapi yang satu lembar itu tetap mesti dilampirkan. Nggak usah fotokopi KTP lagi, nggak usah bukti transfer lagi, nggak usah dikirimkan, cuma satu lembar itu aja, surat pernyataan itu aja yang perlu dilampirkan. Ya, dan itu akan launching ya. Jadi kita mudah-mudahan dengan adanya application itu yang omsetnya sekarang 24 miliar bisa melesat lagi menjadi 30, bisa menjadi 50 miliar dan sampai mungkin 100 miliar 4 bulannya omset nasional. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya-tanya biar saya bisa mungkin saya bisa melontarkan juga, bisa pernyataan lain dan silakan teman-teman yang mau